Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online GMS Semarang. Kita percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini bergabung bersama dengan kami ucapkan welcome home. Agar kita dapat selalu terhubung, Anda dapat mengikuti atau subscribe akun YouTube GMS Jawa Tengah DIY dan juga memfollow IG kami GMS Semarang. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan dan perlu dukungan doa, atau jika Anda belum memiliki komunitas rohani, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 0822230390. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi Anda yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor seperti yang tertera di layar, atau dapat juga memberikannya dengan cara scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Dan sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah secara online. Biar kiranya dimanapun kami berada akan terjadi lawatan kasih dan kuasa-Mu yang mengubah setiap kehidupan kami. Biar Tuhan memberkati dan melindungi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, semuanya siap memuji Tuhan, amin. Semuanya katakan, aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Semua yang katakan, beri yang terbaik hanyalah bagimu.
Tuhan. Semuanya sama-sama nyanyikan. Papapara, 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 papapara. Bumi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku tersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Hey, bumi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Bumi yang terbaik. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain.
Dia layak. Engkau yang layak. Yes, amin Tuhan. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Oh, Engkau Rajaku dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Dan ku bersyukur Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Oh, Engkau Allah dan Rajaku, dan Rajaku, Kau segalanya bagiku. Kekasih dalam hidupku. Oh, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Anda di dalam ibadah yang saya yakini Tuhan hadir dan Tuhan melawat setiap kita. Dan sepanjang bulan ini kita mengangkat tema mengenai Heart of Praise, hati pujian sesuai dengan visi atau tuntunan sepanjang tahun 2021 adalah the Year of Praise and Provision. Kita meyakini bagaimana pujian menjadi sebuah ekspresi kita bersyukur dan juga bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Dan hari ini saya beri judul khotbah saya adalah obat penawar rasa takut dan kesendirian atau kesepian, fear and loneliness. Mari kita lihat bersama-sama dalam kitab kita, dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kitab Mazmur adalah salah satu kitab yang unik dalam Alkitab kita karena Mazmur berbicara mengenai catatan atau curhatan hati manusia yang memang banyak ditulis oleh Daud, meskipun bukan dia satu-satunya penulis, diungkapkan curhatan itu kepada Tuhan dan Tuhan dengar, bahkan dikanonkan menjadi salah satu kitab dalam Alkitab kita Perjanjian Lama, kitab Mazmur. Mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-27 dan kita akan menemukan antidot atau obat penawar daripada rasa takut, kesendirian, kesepian. Ayat yang pertama dikatakan dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dikatakan ada perasaan takut, ada perasaan gemetar yang dikontraskan dengan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kota bentengku. Kenapa dikontraskan kepada terang? Karena rasa takut.
Rasa gemetar, kekhawatiran itu adalah seperti bayang-bayang yang gelap yang mengintai kehidupan kita. Sekali kita terperangkap, terjerat daripada rasa takut dan gemetar, kita akan merasa sekeliling kita adalah kegelapan yang kita tidak bisa lihat apa-apa di ujungnya. Sehingga semakin jatuhlah iman kita, semakin rusaklah kehidupan kita. Rasa takut begitu berbahaya. Gemetar, kekhawatiran begitu bahaya. Kalau tidak dihandle dengan baik, penelitian menunjukkan akhirnya timbul yang namanya stres. Memang stres awal masih stres ringan. Tetapi begitu dibiarkan menjadi stres berat. Stres berat dibiarkan menjadi depresi. Akhirnya dilanjutkan begitu tanpa penanganan jadi depresi berat. Dan bahkan bisa berujung kepada gangguan jiwa yang membahayakan. Kalau dilihat dari sisi psikologis, dari ilmu psikologis, mereka mengajarkan mengenai positive thinking. Tapi kalau kita belajar iman kekristenan atau hati kita kepada Dia, kita akan dituntun untuk kembali melihat Alkitab kita. Melihat Tuhan kita. Bukan sebatas positive thinking. Kamu pasti bisa. Kamu orang hebat. Bukan sebatas perkataan-perkataan motivasional saja. Tetapi kita akan berjumpa dengan kebenaran atau firman Tuhan. Dan hadirat Tuhan sendiri akan mengubahkan hidup kita. Jadi takut gemetar dikontraskan dengan terang. Bagaimana kita mengatasi ketakutan gemetar, kengerian dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar thinking positif atau positive thinking. Kita perlu mengundang terang itu. Siapakah terang sejati itu? Adalah Yesus sendiri. Dia berkata, akulah terang dunia itu. Begitu terang hadir dalam hidup kita, maka kegelapan akan sirna. Kegelapan atau ketakutan ibarat kegelapan ketika terang Yesus itu hadir. Maka ketakutan kita bisa mengatasinya dengan baik, dengan tepat. Saya juga teringat dalam Mazmur 23 dikatakan demikian. Daud berkata selain Tuhan menuntun kita ke air yang tenang, rumput yang hijau. Dia katakan di dalam satu kalimat, ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman. Atau dalam terjemahan lain dikatakan ketika aku harus melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun. Aku gak perlu takut karena gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Ketakutan kengerian yang begitu rupa. Kita perlu sang gembala agung kita Yesus Kristus yang adalah terang sejati, terang kehidupan. Itu ada di dalam hidup kita. Itulah antidot, obat penawar bagaimana kita mengatasi ketakutan itu. Lalu ayat 2 sampai ayat yang ketiga, Daud melanjutkan. Mazmur ini berarti pujian kepada Tuhan. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, dikatakan mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku percaya. Daud meyakini ketika ketakutan gemetar mau menghinggapi hidupnya. Dia berkata dalam hal itu pun aku percaya. Ketika musuh berkemah, aku pun percaya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan ada yang adalah terang keselamatan ada di dalam hidupnya. Sehingga itulah yang membangkitkan imannya Daud. Berjalan sepanjang 2021 ini juga sama kita Bapak Ibu Saudara. Menghadapi ancaman, menghadapi tantangan, menghadapi bahaya. Seperti bayang-bayang yang coba menutupi hidup kita. Sehingga berada di tengah-tengah kegelapan. Kita pun perlu percaya. Bahkan Daud berkata ketika penjahat menyerang. Musuh-musuhnya coba menghancurkan. Justru mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Bukankah itu janji Tuhan kepada Abraham? Dia berkata orang-orang yang memberkati akan mendapat berkat. Tetapi orang-orang yang mengutuk engkau akan balik kutuk itu. Dalam kitab Yesaya bahkan dikatakan demikian mengenai kita. Setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melemparkan atau melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan. Dan akan kau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Daud memiliki keyakinan. Meskipun musuh, tantangan mencoba menghancurkan.
justru rancangan itu akan kembali ke mereka. Versi kitab Yesaya, senjata yang ditempa kepada kita berbalik kepada mereka. Saya ingat bagaimana Ayub dikatakan mengenai dia orang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tuhanlah yang menjadi pagar berapi di sekeliling Ayub. Orang benar itu. Tak seorang pun sanggup menjamahnya. Bahkan iblis yang ditanya oleh Allah sendiri, engkau melihat hambaku Ayub. Iblis sendiri berkata, engkaulah yang memagari dia. Engkaulah yang melindungi dia. Begitulah hebatnya perlindungan Tuhan atas hidup kita. Bahkan bukan hanya di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru pun ketika kita mendengar Tuhan berkata mengutus kepada murid-muridnya. Dia berkata, kamu diperlengkapi kuasa. Menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Dan salah satu perkataan Yesus begini, sekalipun kamu minum racun maut, itu tidak akan mencelakakan. Bukan racun minum maut karena kita mau bunuh diri. Kalau itu pasti kita celaka. Tapi minum racun maut maksudnya begini. Ada orang yang sengaja ingin merancang jahat, meracuni kita, mengganggu kita. Rancangan itu tak mempan dalam hidup kita. Karena kita berjalan di dalam terang. Karena Tuhanlah terang dan keselamatanku. Daud berkata Mazmur 27 ayat yang pertama. Dia langsung buka rahasianya. Bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan. Dia kota benteng. Kenapa aku harus takut dan gemetar? Bahkan kisah bagaimana Israel berhadapan dengan musuh waktu itu. Orang Moab, Balak bin Sipor. Balak bin Sipor pun sebagai musuh waktu itu merasa tak berdaya. Sehingga dia coba mempengaruhi seorang petenung namanya Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi Tuhan berkata 3 kali kepada Bileam, engkau tak boleh mengutuki bangsa Israel. Karena bangsa itu telah kuberkati. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, itulah keyakinan iman kita. Itulah obat penawar antidot. Daripada rasa takut, gemetar, kecemasan, ketidakpastian. Manusia wajar ketika menjalani kehidupan, situasi tidak pasti. Kondisi tidak menentu. Karena kita memang bukan pribadi yang maha tahu kan. Tapi di tengah-tengah ketidakmahatauan kita. Di tengah-tengah kondisi yang serba misterius buat kita. Perjalanan sepanjang tahun ini. Baru kita mengawali tahun yang baru. Perjalanannya masih panjang. Belum genap 1 bulan. Masih ada 11 bulan lebih kita menjalaninya. Kita bisa dikuasai rasa takut dan gemetar seperti kegelapan. Tapi jangankan izinkan kita dikuasai oleh bayang-bayang yang seperti itu. Biarkan terang yang sejati itu menguasai kita dan dituntunnya. Bahkan rancangan-rancangan yang jelek, rancangan-rancangan yang buruk, yang coba menghancurkan, yang coba menggagalkan rencana Tuhan. Justru rancangan buruk itu akan menyerang mereka balik. Kita percaya bahwa dia berkata, aku mengetahui, aku mengenal rancangan-rancangan apa yang ada padaku kata Tuhan mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Pegang itu Bapak Ibu Saudara. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Dia sendiri tak pernah merancang kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. Demikian juga kalau orang lain merancang kecelakaan tak mungkin jadi. Karena rancangan Tuhan pasti terjadi. Rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan manusia. Dia sendiri tak pernah merancang kecelakaan. Orang lain yang coba merancang kecelakaan bagi kita pun tak akan pernah mempan. Karena rancangan Tuhan di dalam hidup kita pasti terjadi dan pasti digenapi. Itulah yang kita pegang. Itulah pengharapan yang harusnya kita bawa. Itulah ungkapan mazmur pujian kepada Tuhan. Sepanjang bulan ini heart of praise. Bukan sekedar nyanyi bersenandung gembira. Tapi di balik perkataan-perkataan pujian itu. Sebetulnya adalah firman Tuhan yang kita ucapkan. Sebetulnya adalah ekspresi ungkapan iman kita kepada Dia yang adalah terang dan keselamatan kita. Dalam ayat yang keempat kita lanjutkan Mazmur 27. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ketika Daud tahu tantangan masalah silih berganti. Dia gak kejar yang namanya koneksi orang.
Dia nggak kejar namanya perkenanan perlindungan dari manusia. Dia nggak cari hikmat apa ini dan itu dulu. Dia nggak bangun pasukannya terlebih dahulu. Kalau kita masih ingat perjalanan kisahnya Daud, dikejar-kejar Saul mau dibunuh. Dia nggak merasa kalau begitu supaya aku bisa bertahan, aku harus buat pasukan yang hebat. Bahkan pasukan hebat yang Daud punya pun itu kebetulan yang tidak kebetulan. 400 orang di Gua Adulam yang tidak punya masa depan, yang sakit hati, masa kesukaran. Berkumpul, divine appointment itu pun juga bukan sengaja Daud yang ngumpulkan. Mereka yang cari Daud. Karena mereka merasa mereka dengan Daud sama, senasib sepenanggungan. Karena Daud pelarian, mereka pikir pelarian sama-sama pelarian bisa klop. Padahal mereka nggak tahu Daud pelariannya beda, bukan karena dia melakukan kejahatan. Karena rajanya iri saja. Tapi Tuhan ada di pihak dia. Sehingga pada akhirnya 400 orang di Gua Adulam itu berubah semuanya jadi pahlawan yang gagah perkasa. Bahkan ketika Daud berhadapan dengan musuhnya Saul, yang bukan sebetulnya Daud ingin memusuhi Saul. Bahkan seumur hidupnya Saul pun Daud menghormati. Tapi karena Saul merancang demikian, Daud kembali tidak merancang pasukannya untuk berhadapan bertempur. Tapi justru yang Daud kejar adalah dia berkata begini, satu hal yang ku minta ya Tuhan, yang ku ingini, yaitu diam di dalam rumah, di dalam bait-Mu seumur hidupku, menyaksikan kemurahan. Dia tahu kunci mengalahkan ketakutan. Kunci mengalahkan kegemetaran atau bahaya yang mengancam. Kunci menghadapi kesendirian adalah ketika dia berada di rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah simbol hadirat Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar rumah, bait Allah atau gereja saja. Karena buat apa ada gedungnya, ada bangunannya. Tapi Tuhan tidak berkuasa di tempat itu. Atau Tuhan tidak diundang. Tuhan tidak jadi penguasa di tempat itu, buat apa? Bait Allah atau rumah Tuhan seumur hidup berbicara mengenai hadirat Tuhan. The presence of God. Itulah yang diingini oleh Daud. Dalam kisah perjalanan Daud, dia teringat akan tabut perjanjian. Dan akhirnya dia berusaha membawa tabut perjanjian itu yang dicuri oleh musuh bangsa Filistin. Dia coba dengan kekuatannya, dengan kereta baru, lembu yang mengangkatnya atau yang mendorong daripada kereta itu. Tapi Daud salah, dia lupa petunjuk Tuhan bagaimana cara mengangkut tabut perjanjian. Akhirnya Uza itu memegang tabut itu, karena tabut itu tergelincir, Uza langsung disambar sehingga dia mati. Daud syok. Tapi dia gak putus asa. Lalu dia akhirnya menemukan caranya adalah para imam harus memegang tabut perjanjian itu. Dan setiap kali berapa langkah hewan dikorbankan dan Daud menari-nari. Daud memuji Tuhan. Akhirnya tabut perjanjian sampai di kota Daud, di kota Zion di Yerusalem itu. Daud gak boleh, tidak diperbolehkan oleh sama Tuhan membuat bait Allah. Bait Allah baru didirikan di zaman anaknya Salomo. Dengan kesederhanaan, dengan kecintaan akan Tuhan, apa yang Daud lakukan? Daud gak boleh bangun bait Allah yang megah. Karena tangannya penuh dengan peperangan. Dia akhirnya dirikan namanya tenda atau kemah Daud. Tenda dari kain sederhana dia dirikan. Karena dia gak boleh bangun rumah, oke. Tuhan melarang bangun rumah, aku bangun tenda. Dia taruh tabut perjanjian di bawah tenda itu. Oleh karena itu disebut tenda itu kemah Daud. Dan Tuhan pernah berulang kali berkata, aku ingin memulihkan kemah atau pondok Daud itu. Berbicara mengenai hati yang mengasihi atau yang menginginkan hadirat Tuhan, the presence of God. Dan sejak ketika Daud sudah selesai mendirikan kemah itu, dan tabut perjanjian sebagai lambang hadirat Tuhan ada di kemah itu. Selama 24 jam nonstop. Daud atur rakyatnya, Daud atur dari Bani-Bani Lewi dan imam-imam untuk memuji menyembah Tuhan di depan kemah itu. Luar biasa keinginan Daud. Memang dia gak boleh bangun bait Allah, gedung gereja yang megah itu. Dia dirikan dengan tenda yang sederhana. Tapi kecintaannya akan Tuhan itu. Sehingga Tuhan berkata juga, aku akan memulihkan pondok Daud yang sudah roboh itu. Maksudnya adalah hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang menginginkan hadirat Tuhan. Hati yang merindukan dekat dengan Dia. Hati yang memuji, menyembah, heart of praise, heart of worship itu. Itulah yang Tuhan kehendaki. Beda dengan bait Allah yang didirikan Salomo.
Meskipun awal Tuhan berkata, rumah ini aku akan hadir dan tinggal di rumah bait Allah itu. Tapi ternyata Salomo akhirnya hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang penting bukanlah bangunan fisiknya. Bukan megahnya, bukan hebatnya, bukan berapa banyak duit yang dikeluarkan. Tapi pertanyaannya, adakah hati yang haus dan lapar? Gak perlu bahkan di gedung gereja. Bahkan kalau itu rumah kita, tempat tinggal kita. Atau kalau kita belum punya tempat tinggal, mungkin rumah kontrakan. Atau kalau kita masih ngekos, kamar kos kita yang kecil itu 2 kali 3 meter atau 3 kali 4 meter. Di mana ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Hati yang menginginkan Tuhan. Disitulah Tuhan hadir. Heran sekali, Daud di tengah-tengah menghadapi situasi yang gak pasti. Musuh datang menghadang, justru dia berkata, satu yang kuminta. Bukan dia minta kekayaan sehingga bisa membeli pasukan. Bukan meminta koneksi. Bukan meminta hikmat strategi berperang, bukan. Dia berkata satu yang kuminta. Yaitu tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Lalu dia berkata supaya aku bisa menyaksikan kemurahan-Mu. Dia tahu bahwa kemurahan Tuhanlah yang membuat dia besar. Dalam ayat-ayat yang lain Daud berkata demikian. Kemurahan-Mu, bahkan dia berkata lebih baik dari hidup. Itulah yang Daud inginkan. Itulah yang Daud kehendaki. Dia tahu kuncinya. Dia tahu rahasianya. Bagaimana mengusir bayang-bayang ketakutan, kegemetaran, intimidasi. Dengan cara mengundang terang yang sejati itu ada dalam hidupnya. Sehingga itu yang dia inginkan. Itu yang dia kehendaki. Bahkan dia berkata, sebab Tuhan itu melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ialah yang mengangkat aku ke atas gunung batu. Keyakinan yang luar biasa. Prinsip hidup pendirian Daud sangat clear, sangat jelas. Dia tidak ada kunci rahasia lain. Dia memastikan hidupnya, dia memastikan dirinya. Hanya Tuhan kekuatan, hanya Tuhan gunung batu. Hanya Tuhan kota benteng, dia berkata. Sehingga aku lebih suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Aku lebih suka tinggal dekat sama Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, di dekat Tuhan itulah segala sesuatu yang kita butuhkan. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita, damai sejahtera. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru. Daud tahu kuncinya di situ. Kuncinya bukan di manusia. Kuncinya bukan di kepandaian. Kuncinya bukan di strategi. Meskipun strategi, kepandaian, hikmat, koneksi, kekayaan juga diperlukan untuk kita bisa berjalan dalam rencana kehendak Tuhan. Tapi Daud tahu itu bukan hal yang utama. Ketika dia berada dekat dengan Tuhan, dia berkata, supaya aku bisa menyaksikan kemurahan-Mu. Itulah yang kuingini ya Tuhan. Itulah yang ku kehendaki. Biarkan kerinduan yang sama ada senantiasa di dalam hati kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Cara mengusir kegelapan, biarkan terang itu datang dalam hati kita. Dan otomatis kegelapan, bayang-bayang kegelapan itu akan menyingkir dari dalam hidup kita. Lalu berikutnya ayat yang ke-6. Dia berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Daud berkata, maka sekarang tegak kepala. Sebuah sikap yang akhirnya bisa berani menatap kehidupan. Tidak tertunduk, tidak terintimidasi. Orang kalau menundukkan kepala, ya selain juga tanda kadang berkabung, menghormati juga iya. Tapi dalam kondisi tertentu, tertunduk itu karena gak percaya diri. Tertunduk itu karena dia merasa tekanan menghimpit dia. Seperti tidak ada jalan keluar. Daud pun mengalaminya. Seringkali dia harus menundukkan kepalanya. Mungkin geleng-geleng kepala sambil berkata, Tuhan, betapa beratnya masalah tantangan. Tapi gak lama. Orang yang ngerti tahu kunci bagaimana melenyapkan, mengusir kegelapan itu. Orang yang mengerti bagaimana mendekat kepada Tuhan. Orang itu gak akan lama-lama tundukkan kepala. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dengan saya. Anda tidak akan lama-lama tundukkan kepala karena merasa gagal. Merasa masalah menekan. Merasa tertunduk. Gak yakin dengan perjalanan hidup sepanjang 2021. Bagaimana mengatasinya 2020.
Kita melihat flashback ke belakang, kadang kita mengalami kekalahan demi kekalahan, kita tertunduk. Kita nggak yakin dan pasti, tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tunduknya kita nggak lama-lama. Kita akan menegakkan kepala kita. Bukan sombong, bukan menantang masalah. Tapi kita akan menegakkan kepala dan berkata, Tuhan, aku akan berjalan bersama denganmu. Itu yang membuat kita menang. Itu yang membuat kita mengalami anugerah Tuhan. Itu yang membuat kita tak terkalahkan di dalam hidup kita. Menegakkan kepala. Bahkan tidak berhenti sampai situ. Di dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Di dalam kitab New King James Version. Dia berkata sacrifices of joy. Persembahan daripada sukacita. Persembahan ucapan syukur. Sacrifices of joy. Korban dengan sorak-sorai itu maksudnya adalah kita mengucap syukur. Mempersembahkan. Cara persembahan kita apa? Persembahan kita ucapan syukur. Bahkan dikatakan aku mau nyanyi dan bermazmur. Biarkan ketika kita memasuki the year of praise. Hati kita sebelum meluap lewat mulut kita. Hati kita dulu penuh dengan ucapan syukur. Sampai akhirnya meluap lewat mulut kita. Sacrifices of joy. Mengucap syukur karena anugerah dan kebaikannya. Persembahkan itu. Ternyata persembahan bukan hanya uang. Persembahan bukan hanya tenaga kita melayani. Persembahan bukan hanya ketika kita memberi, melakukan sesuatu. Tetapi ketika kita bersyukur lewat mulut bibir kita karena hati kita merasakan kebaikan Tuhan. Ketika kita bernyanyi, ketika kita bermazmur. Itu pun menjadi korban harum di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan dikatakan apa? Dan hatiku bersuka karenamu. Persembahan ternyata bukan hanya uang. Bukan hanya tenaga yang kita sumbangkan atau korbankan. Untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Tapi ketika kita memuji. Menyanyi the heart of praise. Sacrifices of joy. Tuhan melihat itu dan menghargai. Menjadi korban yang harum, wangi-wangian. Yang harum di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara biasakan ini. Di tahun 2021, tahun yang baru ini. Awali tahun dengan banyak memuji Tuhan. Bukan hanya sekedar bersenandung gembira. Tapi kita menyanyikan pengagungan-pengagungan kepada Tuhan. Ekspresi iman percaya kita kepada Dia. Bahwa ini ya Tuhan yang kurenungkan setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi, aku hendak bermazmur bagimu. Itulah yang kita ungkapkan. Dan itulah yang Daud lakukan. Itulah yang membuat dia makin lama makin kuat. Antidot obat penawar itu menjadi kekuatan di dalam hidup dia untuk mengatasi ketakutan, kegemetaran, kekhawatiran yang kalau tidak dihandle dengan segera justru membahayakan kehidupan kita. Bahkan dalam Ibrani 13 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara, mari mempersembahkan korban syukur, the sacrifices of joy. Apa itu? Menurut Ibrani 13:15, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ketika kita bersyukur, mengagungkan Dia, berterima kasih kepada Tuhan. Kita mengagungkan namanya, kita meninggikan namanya. Itulah korban ucapan syukur, itulah korban nyanyi-nyanyian yang Tuhan hargai, yang Tuhan tidak pandang hina. Mari punya kebiasaan begitu Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berkata,
suaraku gak terlalu merdu, aku gak bisa main alat musik, dan lain sebagainya. Ingat, ketika hati yang penuh dengan ucapan syukur meluap lewat mulut bibir kita, di hadapan Tuhan yang merdu dan tidak merdu bukan tergantung dari keluarnya lewat mulutnya. Karena dibandingkan malaikat-malaikat di sorga, yang sekian banyak jumlahnya berlaksa-laksa itu, nyanyian kita, suara kita yang paling merdu pun mungkin dibanding malaikat kalah merdu. Tapi yang membuat nyanyian kita menjadi merdu dan menyukakan hati Tuhan, bukan karena keluar dari mulutnya, tapi keluar dari hati mengasihi Dia. Itulah yang membuat Tuhan mendengarkan nyanyian kita di tengah-tengah kehebatan, kemegahan nyanyian sorgawi, malaikat-malaikat yang menyembah. Tuhan tetap bisa mengenali suara kita karena dari hati kita mengasihi Dia. Ayat 7 dikatakan sampai 9, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Lalu Daud berkata, hatiku mengikuti firman-Mu. Firman-Nya apa? Firman-Nya dikatakan gini, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Jangan membuang aku. Dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Dia berkata, Tuhan dengar seruanku. Dia berseru kepada Tuhan. Kalau kita mau curhat Bapak Ibu Saudara. Kalau itu curhat kepada manusia. Pastikan pilih orang yang tepat. Karena gak sembarangan orang mampu menghandle curhatannya kita. Pemimpin-pemimpin rohani, mereka bisa menghandle orang tua kita, pasangan kita. Orang-orang itu bisa mampu menghandle curhatan kita. Tapi orang-orang lain belum tentu mampu menghandle. Bahkan mereka bisa negative thinking. Bahkan mereka bisa menilai, ternyata imanmu gak seberapa. Padahal maksud kita itu cuma curhat. Supaya mereka mendoakan, mendukung kita, malah dihakimi. Atau bahkan apa yang menjadi curhatan kita diceritakan ke orang lain jadi gosip. Bahaya kan? Apalagi Bapak Ibu Saudara yang main media sosial. Jengkel sedikit, upload di media sosial. Marah sedikit, upload. Semua curhatan kita di media sosial bahaya. Orang yang gak tahu apa-apa bisa menghakimi kita. Yang pertama, akhirnya kita sendiri yang dihakimi. Yang kedua, orang yang tidak tahu apa-apa bisa terkamiri dengan curhatan kita. Dan itu berbahaya, kita meracuni orang lain. Jangan curhat di media sosial. Media sosial pakai untuk hal-hal yang berguna, membangun, menguatkan, menginspirasi, yes. Karena media sosial ketika salah digunakan untuk curhat bisa menyerang balik kita atau kita meracuni seseorang atau banyak orang. Kalau mau curhat, kalau itu manusia, pilih orang-orang yang tepat. Atau lebih baik lagi, curhat kepada Tuhan. Daud berkata, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dengarkan curhatanku ini Tuhan. Curahan hatiku. Dia tahu kemana dia harus bercerita. Kemana dia harus meluapkan, mengungkapkan isi hatinya. Kemana dia bisa lega, dia tahu. Bukan kepada manusia. Tapi kepada Tuhan. Dan dia berkata, hatiku mengikuti firman-Mu. Banyak firman Tuhan, banyak perintahnya. Tapi salah satu perintah atau firman yang Daud ingat. Di dalam ayat 8 ditulis, carilah wajahku, kata Tuhan. Maka dia responi, dia berkata, kalau engkau berkata begitu carilah wajahmu, aku akan cari wajahmu dengan segenap hati. Banyak orang cari Tuhan, banyak orang aktif ke gereja, banyak orang mau berdoa. Hanya ketika orang itu dapat tantangan dapat masalah. Ketika kondisi baik-baik, diberkati, lupa sama Tuhan. Terlalu sibuk lah, gak ada waktu. Terlalu menikmati, terlalu tenggelam di dalam berkat. Bahaya. Jangan hanya cari Tuhan, jangan hanya cari wajah Tuhan ketika kita susah. Ketika datang tekanan menghimpit kita, jangan hanya itu kita cari Tuhan. Ketika dihimpit, betul harus cari Tuhan, betul. Jangan cari yang lain. Tapi bukan hanya di dalam keadaan terjepit, dalam keadaan duka. Keadaan sukacita pun, keadaan diberkati pun, carilah Dia. Keadaan baik-baik saja, tidak berada di puncak kehidupan yang bagaimana, tidak berada di lembah yang bagaimana, kita di jalan datar pun tetap cari Tuhan. Itulah bukti kita menghargai pribadinya. Itulah bukti kita menghormati Dia. Bukan karena apa-apa. Kita tidak menganggap Tuhan sebagai vending machine. Ketika Tuhan
Kita butuh sesuatu, kita baru mendekat kepada dia. Dan kita harapkan ketika kita tombol ini, tombol lakukan itu. Keluarlah produk yang kita inginkan. Tuhan bukanlah orang yang seperti itu, pribadi yang seperti itu. Bahkan Tuhan bukanlah vending machine. Sebuah alat yang hanya kita manfaatkan. Tuhan adalah pribadi yang rindu bersekutu dengan kita. Hatinya begitu kangen untuk kita yang jauh berbalik kembali mendekat kepada dia. Kalau mau curhat, curhatlah kepada Tuhan. Carilah wajahnya di setiap waktu. Mau dalam musim gugur, musim semi, musim dingin yang tidak enak sekalipun. Atau musim panas yang begitu bergairah. Dalam setiap musim, dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, carilah dia dengan konsisten. Sepanjang tahun, mumpung baru kita memulai tahun baru ini. Bangun kembali saat teduh kita. Yang sudah bolong-bolong. Yang sudah lama tidak memuji, menyembah Tuhan, berlutut, berbahasa roh. Merasakan hadirat Tuhan secara pribadi, baca Alkitab. Kita lakukan itu semua hanya di gereja atau hanya di connect group. Yang meninggalkan persekutuan pribadi, kembali lagi. Mari mulai tahun ini dengan benar. Mari mulai tahun ini juga dengan hati yang haus dan lapar akan dia. Dan dia berkata dalam ayat yang ke-9, janganlah engkau menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Lalu dia tulis begini, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Kenapa dia berkata begitu? Karena dalam ayat yang ke-10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ternyata Daud pun ditolak, tidak diinginkan oleh orang tuanya. Menurut cerita bahkan Daud itu anak terakhir, anak yang tidak dikehendaki. Sehingga dia pekerjaannya pun bukan pekerjaan yang elit, pekerjaannya jadi gembala. Dulu pekerjaan gembala kambing domba itu pekerjaan yang sederhana. Tapi yang jadi elit adalah ketika menjadi pasukan tentara Israel di bawah pemerintahan Saul. Daud dilupakan, Daud ditinggalkan orang tua. Daud ditinggalkan orang-orang di sekitarnya. Bahkan ketika di Gua Adulam pun 400 orang itu pun ternyata orangnya gak bisa diandalkan. Dan kalau kita belajar juga di kisahnya Daud, ketika Daud sudah menjadi seorang pemimpin hebat. Dia punya pasukan, dia punya markas besar namanya di Siklak. Di Siklak itu ketika Siklak terbakar. Itu orang-orang yang dulu Daud berjasa di hidup mereka. Mereka siap-siap ngambil batu, mau lempari Daud dengan batu. Karena istri, anak-anak mereka, kota mereka dibakar oleh musuh. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara. Daud ditolak keluarga, ya iya. Ditolak orang-orang yang dimana hidupnya berjasa, iya juga dihianati. Tapi Daud berkata, dia berkata, Tuhan, jangan ninggalkan, jangan membiarkan aku. Kadang-kadang kita bisa ditinggalkan manusia. Kita kadang-kadang bisa dilupakan orang. Kalau itu terjadi, jangan terlalu baper, jangan dimasukkan hati yang bagaimana. Namanya manusia lah. Kalau kita bercermin juga, kadang-kadang kita juga begitu. Kadang-kadang kita gak setia juga. Kadang-kadang kita cari orang karena ada maunya aja. Kalau orang itu tidak ada keuntungan buat kita, kita juga kadang gak cari kan. Malah yang kita ingat dari seseorang apa? Keburukannya tah? Atau kejahatannya kan. Ketika orang itu berbuat sesuatu yang jahat kepada kita, coba kebaikannya. Kadang-kadang kita lupa. Samalah kita namanya manusia. Oleh karena itu ketika kita lihat manusia lain, sesama manusia juga berbuat sesuatu yang tidak adil dengan kita. Janganlah terlalu merusak kehidupan kita. Yang pasti adalah seperti Daud berkata, Tuhan jangan buang aku dari hadirat-Mu. Jangan lupakan aku ya. Manusia boleh lupa. Manusia boleh membiarkan meninggalkan kita. Tapi antidot obat penawar bagi Daud rasa kesepian, rasa kesendirian, loneliness dalam hidupnya. Adalah ketika dia tahu bahwa Tuhan gak pernah sekali-kali melupakan dan meninggalkan dia. Itulah menjadi obat penawar, itulah menjadi antidot buat Daud berjalan di dalam kehidupan. Ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Sepanjang tahun ini katakan hal yang sama. Nyanyikan nyanyian yang sama. Aku percaya Tuhan, Engkau kebaikan-Mu akan kami lihat. Kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu akan mengikuti aku seumur hidupku. Sesungguhnya aku percaya. Ayo Bapak Ibu Saudara, ambil kepercayaan yang sama. Ambil sikap yang sama.
Naikkan pujian yang sama seperti yang Daud naikkan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Tantangan, masalah, perjalanan yang hidup penuh dengan misteri karena kita bukan pribadi yang maha tahu. Masalah bisa menghimpit kita. Tapi itu tidak akan pernah mengubah kebenaran atau kenyataan bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan dan membiarkan kita. Ucapkan hal yang sama. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Maksudnya negeri orang yang hidup itu di mana sih? Ya ketika kita tinggal di atas muka bumi maksudnya. Sepanjang kita berjalan di atas muka bumi ini. Kita tak akan pernah sepi dari kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kemurahan dan kebaikan Tuhan biarkan seperti ombak yang terus menerpa kita berulang-ulang. Di tengah kondisi yang tidak pasti. Di tengah kondisi yang tidak nyaman. Dan ayat 14 dia berkata lebih tegas lagi. Kalau kita lihat dalam Alkitab kita ayat 13 pakai tanda seru di belakangnya kan. Ayat 14 ayat terakhir pun sama pakai tanda seru. Dikatakan nantikanlah Tuhan, tanda seru. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, tanda seru. Ya, nantikanlah Tuhan, tanda seru lagi. Ketika Daud menulis nantikanlah Tuhan, maksudnya adalah ketika janji dan kehendak Tuhan belum terjadi dalam hidup kita, sabar. Nantikan dia bertindak. Nantikan waktunya dia. Ketika Daud menulis ini, Daud mengerti loh. Dia menjalani, kenapa? Umur 16 tahun dia diurapi jadi raja. Umur 16 tahun masih muda belia, masih remaja teenager. Diurapi oleh nabi besar itu Samuel. Apakah langsung besoknya jadi raja? Seminggu kemudian? Setahun kemudian pas dia umur 17, sweet 17 gitu? Enggak. Tahu enggak berapa lama Bapak Ibu Saudara? 14 tahun. Digenapi janji itu selama pada waktu dia berumur 30 tahun. 14 tahun dia menantikan. Ketika dia berkata nantikanlah Tuhan. Di tengah-tengah penantian itu apa yang harus kita lakukan? Kuatkan teguhkan hatimu. Diakhiri dengan lagi apa? Nantikanlah Tuhan. Karena dia mengalami 14 tahun. Isi prosesnya apa? Dikejar-kejar Saul mau dibunuh. Prosesnya apa? Dia ditolak di mana-mana. Prosesnya apa? Dia dipertemukan dengan 400 orang yang pecundang yang loser. Prosesnya apa? 400 orang pun itu yang Daud berjasa pun tak dapat diandalkan. 14 tahun sekian. Isinya dia menjadi pelarian, pura-pura gila bahkan di hadapan musuh. Supaya dia menyelamatkan jiwanya. 14 tahun diisi dengan hal-hal yang tidak nyaman, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dengan hal-hal yang menyedihkan. Bahkan dengan hal-hal yang sepertinya bukan tambah dekat dengan penggenapan janji Tuhan. Tambah jauh iya. Tapi Daud berkata, dia simpulkan. Mazmur 27 itu nantikanlah Tuhan. Apakah ada janji, apakah ada firman Tuhan yang hari ini belum digenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Nantikanlah Tuhan. Apakah kita sedang menunggu jawaban doa? Nantikanlah Tuhan. Menunggu mujizat terjadi. Menunggu kesembuhan terjadi. Nantikanlah Tuhan. Menunggu pekerjaan yang mengalami terobosan. Karir yang mengalami terobosan. Atau pergumulan soal keturunan, soal anak. Pergumulan dalam pendidikan, pasangan hidup, masa depan, keluarga, pelayanan. Daud menulis ayat 14, nantikanlah Tuhan. Dan di tengah-tengah penantian itu memang harus yang di tengah-tengah ini. Harus ada ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya jadi teringat pesan Tuhan 3 kali kepada Yosua. Tuhan berkata kepada Yosua pengganti Musa. Dia berkata di awal, Musa abdi Allah itu sudah mati. Dia ingatkan kembali kepada Yosua. Yosua tahu sih Musa pemimpinnya sudah mati. Lalu Tuhan berkata kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena engkau lah yang akan memimpin. Kuatkan teguhkan hatimu. Yang ketiga, kuatkan teguhkan hatimu supaya engkau bertindak hati-hati merenungkan Taurat Tuhan. Supaya perjalananmu beruntung dan engkau berhasil kemanapun engkau pergi. Di tengah-tengah masa penantian, di tengah-tengah masa menunggu, membutuhkan, menguatkan, meneguhkan hati. Kalau nunggu biasa saja, 1 hari 2 hari masih kuat. Tapi kalau nunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun,
Gak mungkin kita kuat tanpa kita menguatkan, meneguhkan hati kita kepada janji Tuhan ya dan amin. Kepada pribadinya. Ketika kita menguatkan, meneguhkan, kita tahu Tuhan gak mungkin ingkar. Tuhan gak mungkin melupakan. Tuhan gak mungkin membiarkan. Tuhan adalah kekuatan kota bentengku. Ketika kita mengingatkan diri, menguatkan hati dan iman kita kepada Dia berulang-ulang. Maka penantian seperti yang Daud alami selama 14 tahun. Dijalani meskipun susah, meskipun berat, kadang tertatih-tatih. Akhirnya dia sampai juga ke tujuan di mana penggenapan janji Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, obat penawar daripada ketakutan, gemetar, rasa kesepian, kesendirian adalah Tuhan sendiri. Biarlah seperti Mazmur 27 yang kita naikkan sebagai pujian kepada Dia. Dan sepanjang Mazmur 27 ada 3 aplikasi yang bisa kita lakukan. Yang sederhana. Yang pertama, mari ambil keputusan komitmen. Jangan mau dikuasai ketakutan atau rasa kesepian, kesendirian juga. Namun sebaliknya kuasai rasa ketakutan itu. Bukan dengan kekuatan kita. Kita tahu obat penawarnya. Ketakutan, kekhawatiran, kesendirian seperti bayang-bayang gelap. Bayang-bayang bisa diusir ketika terang yang sejati itu datang. Jangan dikuasai ketakutan, namun sebaliknya kuasai ketakutan. Yang kedua, datanglah mendekat kepada Tuhan. Karena hadirat Tuhan menjadikan kita hidup. Dalam hadiratnya ada segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Setiap makhluk hidup punya media, punya atmosfer, punya wadah yang harus dia hidup. Tumbuh-tumbuhan harus menempel pada pohonnya kan, pada tanah kan. Atau di air kalau hidroponik. Hewan-hewan air harus ada di air. Manusia apa dong kalau gitu? Orang Kristen apa dong kalau gitu? Harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Menempel, melekat kepada sumber kehidupan itu. Seperti ranting dari pohon anggur itu harus melekat pada pokok anggur yang benar. Supaya dia berbuah. Datang mendekat kepada Tuhan. Jadikan tahun 2021 ini adalah kerinduan untuk kita datang mendekat kepada Dia. Seperti Daud ketika dia melihat masalah tantangan. Dia malah minta yang satu ini. Satu hal yang kuminta ya Tuhan. Tinggal di dalam rumah-Mu. Seumur hidup menikmati kemurahan. Karena dia tahu kalau Tuhan dia peroleh. Dia akan peroleh segalanya. Kehilangan Tuhan meskipun kita punya segalanya. Kita telah kehilangan segala-galanya. Dan aplikasi yang terakhir yang ketiga. Sabarlah dalam proses Tuhan. Jangan curhat ke sembarangan orang. Jangan curhat di media sosial. Kalau mau curhat-curhatlah kepada Tuhan. Kalau curhat kepada orang tertentu. Carilah orang yang tepat, orang yang bijaksana. Daud berkata, Tuhan dengarkanlah seruanku. Karena Tuhanlah pribadi satu-satunya. Yang mendengar seruan. Meresponi dengan tepat. Dan memberikan pertolongan pada waktunya. Mazmur 27 membuat kita belajar. Obat penawar, rasa takut gemetar. Dan kesepian kesendirian. Yang menghadang hidup kita seperti bayang-bayang kegelapan itu. Mampu kita lewati sepanjang tahun ini. Karena Tuhan terang kita. Dia keselamatan kita dan kota benteng kita. Haleluya. Amin. Mari pejamkan mata kita sejenak. Arahkan hati kita kepada Dia. Tuhan, kami tahu kekuatan kami. Kami tahu ketenangan dalam hati dan batin kami bukan karena kehebatan koneksi. Tapi karena Engkau setia di dalam hidup kami. Nyanyikan lagu ini. Jadikan doa kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama lingkupiku. Lingkupiku. Dengan sayapmu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Katakan di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau
nyanyikan dari awal lagu ini. Jadikan pujian kita, korban syukur kita. Karena iman kita katakan, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku, haleluya Tuhan, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Karena hal ini kami tenang, ku tenang sebab Kau Allah. Katakan di saat badai, di saat badai bergelora. Badai justru membuat kami terbang, kami akan terbang. Haleluya bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Kami tenang, ku tenang sebab Kau Allah. Ku katakan dengan iman di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Sekali lagi dengan segenap hati dan iman kita katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Kami tenang, ku tenang sebab Kau Mari kita sembah Dia. Mari nyanyikan pujian pengagungan kepada Dia, mazmur kita. Sacrifices of joy, korban syukur bagi Dia, yaitu ucapan yang memuliakan namanya. Kau Allah yang layak, terima yang terbaik Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang memberi kekuatan kepada kami. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan yang baru. Kami akan terbang seperti Raja Wali, melintasi badai, menaklukkan badai hidup. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang terbaik dalam hidup kami. Kekuatan-Mu tak terbatas, Kau sumber kehidupan kami. Mengatasi segala kondisi sekalipun ya Tuhan, kami tak takut dan khawatir, karena Engkau jadi sumber kehidupan sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Koralana masyana mata karala. Haleluya. Katakan di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku dengan lembut sekali lagi katakan, di saat badai bergelora. Amin. Ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas
segenap hati kami tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ketenangan dalam hati kami bukan karena pengalaman, bukan karena harta yang kami miliki, bukan karena koneksi yang kami punya, bukan karena kepandaian juga. Tapi ketenangan kami karena kami meyakini kesetiaan Tuhan. Daud berkata Mazmur 27, Engkaulah terangku, keselamatanku, kota bentengku. Pada siapa aku harus takut dan gemetar? Ketenangan kami simpel, sederhana. Karena Tuhan ada dalam hidup kami tenang. Menghadapi situasi apapun kami tenang. Terima kasih ya Tuhan, ketenangan itulah justru yang mampu menaklukkan badai kehidupan. Sepanjang tahun ini, tahun yang baru ini ya Tuhan, kami akan menaklukkan badai itu. Bukan karena kaminya yang hebat, tapi karena kami berjalan dengan Tuhan. Selama Tuhan ada dalam perahu kami, rumah kami, hidup kami, tak perlu kami takut dan khawatir. Angin ribut badai sekalipun kami akan lewati, kami akan tentramkan. Karena kesetiaan-Mu ada dalam hidup kami. Biar hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur yang demikian. Dilimpahi puji-pujian mazmur yang demikian. Mengagungkan, meninggikan nama-Mu selalu. Oh ibu saudara, kalau engkau takut dalam perjalanan hidup, karena pengalaman yang lalu-lalu banyak kegagalan, banyak kejatuhan yang terjadi, kau takut, ragu dan khawatir. Izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya ketakutan, kecemasan, kesendirian yang seperti bayang-bayang gelap itu sirna dari dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Menyerahkan setiap jemaat umat-Mu ya Tuhan. Bayang-bayang gelap sekalipun yang mengintimidasi akan sirna ketika kami mengundang Kau sekali lagi dalam hidup kami. Tuntun ya Tuhan setiap hidup umat-Mu. Bukan mencari strategi ini dan itu untuk menang. Tapi sesimpel ini kembali kepada hati yang mengasihi Tuhan. Datanglah dalam hati kami. Tuntun hidup kami ya Tuhan. Engkau terang sejati itu. Dan terang itu akan melenyapkan ketakutan, kekhawatiran dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ketakutan, intimidasi, kecemasan, kekhawatiran, kesendirian ditolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua hilang karena Tuhan hadir dalam hidup umat-Mu. Peluk mereka satu-satu Tuhan yang mereka merasa sepi. Mereka merasa sendirian. Peluk dengan pelukan hangat kasih-Mu. Biar mereka tahu pribadi-Mu gak pernah tinggalkan mereka. Tuntun ya Tuhan. Di tengah badai justru kami akan terbang seperti Raja Wali. Di tengah badai justru kami akan menaklukkannya bersama dengan Engkau. Sepanjang tahun ini kami akan berjalan dengan hati yang mantap seperti Daud berkata. Sungguh kebaikan Tuhan akan menyertai. Nantikanlah dia. Kuatkan teguhkan hatimu, nantikanlah dia. Daud berkata menantikan, dia tahu 14 tahun di hidupnya dipenuhi proses. Pada akhirnya dia lihat kemenangan yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu, haleluya. Di saat badai bergelora. Katakan dengan iman kita, ku akan terbang. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi katakan dengan iman, inilah ketenangan kita. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang karena Engkau Allah kami yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu, tuntun kami sepanjang tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan sama-sama haleluya. Amin. Saya meyakini perjalanan kita tahun ini akan menjadi perjalanan yang menggairahkan. Jadikan tahun dipenuhi puji-pujian dan melihat bagaimana God's provision, penyediaan Allah senantiasa ada dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara, bagi Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, inilah waktu yang terbaik untuk Anda menerimanya. Dan kalau Anda mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ikuti doa yang sederhana ini. Katakan dengan segenap hati, dengan suara kita yang keras. Katakan seperti ini, katakan Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari saya manusia yang berdosa.
Ampuni segala dosa dan pelanggaran saya. Sucikan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini aku percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa tunggal satu-satunya atas hidupku. Dan mulai hari ini aku percaya namaku ditulis dalam kitab kehidupan-Mu. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang masuk di dalam kehidupan yang baru. Dan izinkan kami Gereja Mawar Sharon memuridkan, menggembalakan Anda. Supaya Anda terus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala dan bisa melayani bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Anda bisa klik link video di atas ini. Video Welcome Home. Supaya Anda bisa dituntun lebih lanjut. Dan izinkan kami menjadi keluarga rohani bagi Anda sekalian. Dan kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari sekali lagi satukan hati kita di dalam berdoa. Terima kasih buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat tahun lalu, tahun ini, tahun yang baru kami masuki. Kami mau berjalan dalam anugerah-Mu dan firman-Mu menuntun perjalanan kehidupan kami. Dan kami gak perlu takut dan khawatir. Dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan mengutus jemaat Tuhan. Untuk mereka, dimanapun mereka berada, jadi garam dan terang. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat hidup kami sebagai umat Tuhan. Perhatikan kedua tangan-Mu yang terangkat itu. Tuhan akan pegang dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Sehingga apapun yang Kau kerjakan dengan kedua tangan-Mu dalam ketaatan-Mu kepada Dia, Tuhan akan buat segalanya berhasil. Langit di atas-Mu menjadi sorga terbuka. Tanah di bawah-Mu menjadi tanah subur. Karena anugerah kasih karunia-Nya menyertai. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.